semuanya, perkenalkan saya Leviana Esther Aprilia Selain dari kelas 9B. Di sini saya akan membuat tugas praktek IPS yaitu menjelaskan materi pembelajaran kelas 9. Di sini saya akan mengambil materi mengenai perubahan sosial yang sebelumnya yang saya hormati Ibu Rita sebagai guru mata pelajaran IPS. Baik, berikut adalah video penjelasannya. Nah, kita semua harus mengetahui apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa, yang artinya mereka akan selalu mengalami perubahan, baik itu perubahan yang cepat atau lambat, maupun perubahan yang besar ataupun yang kecil. Agar lebih yakin tentang pengertian perubahan sosial, di sini ada dua menurut para ahli sosiologi mengenai pengertian perubahan sosial. Yang pertama ada Max Weber. Menurut Max Weber, yaitu juga merupakan ahli sosiologi terkenal, mengungkapkan bahwa perubahan sosial adalah situasi yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan karena ketidaksamaan dengan unsur-unsur sosial yang ada. Yang kedua menurut Gillen berpendapat bahwa perubahan sosial adalah cara hidup yang dipengaruhi oleh kondisi kebudayaan material, kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan bidang arena yang dipengaruhi oleh hasil penemuan-penemuan baru. Nah, teman-teman semua juga harus mengetahui bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada beragam. Yang pertama, berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu juga dibagi menjadi dua, ada evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dengan memakan waktu yang sangat lama dan tanpa ada kehendak dari masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial evolusi kemudian yang dipengaruhi oleh dorongan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang terjadi saat itu. Revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan tidak direncanakan sebelumnya. Jadi, revolusi adalah perubahan sosial kebalikan dari evolusi. Nah, ada juga berdasarkan cakupan. Yang pertama ada berdasarkan cakupan perubahan kecil. Perubahan sosial yang kecil biasanya terjadi karena unsur perubahan yang tidak memiliki pengaruh yang berarti. Contohnya ada fashion dan lifestyle. Yang kedua ada perubahan besar. Perubahan sosial yang besar biasanya memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat karena kehadirannya. Selain itu, perubahan sosial yang besar memerlukan keterlibatan masyarakat banyak sehingga menimbulkan reaksi dan pertentangan dari banyak kalangan. Itu artinya perubahan sosial tersebut penting dan sangat besar. Ada juga bentuk perubahan sosial berdasarkan perencanaan. Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Perubahan sosial ini dikatakan direncanakan karena telah terjadi perubahan sesuai dengan yang diperkirakan atau direncanakan oleh pihak yang membuat perubahan. Pihak yang membuat perubahan itu kemudian kita kenal dengan sebutan agent of change. Perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial dikatakan tidak direncanakan karena terjadi di luar perkiraan atau tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Biasanya perubahan sosial yang tidak direncanakan akan ditentang oleh masyarakat yang bersangkutan atau diperdebatkan kehadirannya. Ada juga bentuk perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Yang pertama, perubahan sosial progres atau perubahan yang mengarah pada kemajuan dan keuntungan bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas hidup, akses pendidikan, dan ekonomi yang lebih baik atau yang lebih layak. Contohnya, perkembangan teknologi seperti internet dan media sosial yang memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang kedua, perubahan sosial regres. Perubahan sosial regres adalah perubahan yang mengarah pada kemunduran dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, seperti peningkatan kriminalitas, pengangguran, dan kerusakan lingkungan. Contohnya, peningkatan tindak kriminalitas dan kekerasan, seperti puli.
Perubahan sosial terjadi karena ada penyebabnya. Penyebabnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, contohnya karena perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk seperti natalitas, mortalitas, dan migrasi dapat memicu perubahan dalam struktur masyarakat. Misalnya, dalam hal pekerjaan, kebutuhan, dan interaksi sosial. Yang kedua, penemuan baru. Penemuan baru baik dalam teknologi, pengetahuan, maupun budaya dapat mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan hidup. Yang ketiga, konflik. Konflik sosial antara individu, kelompok, atau antar generasi dapat menyebabkan perubahan dalam struktur masyarakat dan norma sosial. Yang kedua, faktor eksternal. Contohnya yang pertama yaitu lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam atau bencana alam, perubahan iklim dapat memaksa masyarakat untuk beradaptasi dan mengubah cara hidup mereka. Yang kedua, karena adanya peperangan. Peperangan dapat menyebabkan perubahan drastis dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang terlibat. Yang ketiga, karena pengaruh budaya lain. Masuknya budaya dari masyarakat lain melalui perdagangan, media, atau migrasi dapat memengaruhi nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat setempat. Perubahan sosial terjadi pasti memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan kita. Adapun dampak positif dari adanya perubahan sosial, yang pertama yaitu kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perubahan sosial seringkali mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru yang mempermudah kehidupan. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Dengan adanya perubahan sosial, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum sering membaik. Yang ketiga, kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Perubahan dalam norma dan nilai sosial bisa meningkatkan kesetaraan terhadap pentingnya hak-hak individu. Yang keempat, terbukanya peluang kerja baru. Munculnya sektor-sektor baru seperti industri, digital, atau energi terbarukan menciptakan lapangan kerja baru. Yang kelima, meningkatkan toleransi dan keberagaman. Perubahan sosial bisa mendorong masyarakat untuk lebih menerima perbedaan budaya, agama, dan pandangan hidup. Perubahan sosial juga terjadi di berbagai bidang, yaitu pada bidang pendidikan. Adanya gerakan kesetaraan pendidikan mendorong lebih banyak anak perempuan dan kelompok minoritas mendapatkan akses sekolah dan kuliah. Pada bidang ekonomi, perubahan gaya hidup dan teknologi digital menyebabkan tumbuhnya ekonomi kreatif dan bisnis online yang meningkatkan pendapatan masyarakat. Ada juga pada bidang politik, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan diskusi publik memperkuat demokrasi dan keterwakilan rakyat. Ada juga pada bidang budaya. Globalisasi mendorong pertukaran budaya yang memperkaya seni, musik, dan kuliner lokal serta memperkenalkan budaya Indonesia yang ke dunia. Ada juga pada bidang lingkungan. Kesadaran akan pentingnya keberlanjutan memicu munculnya kebijakan dan gerakan ramah lingkungan seperti daur ulang dan energi bersih. Baik, kita akan lebih fokus kepada satu bidang, yaitu pada bidang pendidikan. Akses pendidikan sekarang lebih merata. Dulu, pendidikan hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu. Kini, dengan adanya perubahan sosial dan kebijakan pemerintah, lebih banyak anak dari berbagai latar belakang bisa bersekolah, bahkan hingga perguruan tinggi. Teknologi mempermudah proses pembelajaran. Perubahan sosial yang mendorong digitalisasi membuat belajar bisa dilakukan di mana saja lewat internet, video pembelajaran, dan platform e-learning. Pendidikan inklusif. Semakin banyaknya sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus dengan fasilitas dan kurikulum yang disesuaikan. Kurikulum lebih relevan pada zaman. Mata pelajaran kini lebih berorientasi pada keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital. Kesadaran akan pentingnya pendidikan meningkatkan, masyarakat semakin menyadari bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk masa depan yang lebih baik, sehingga angka putus sekolah semakin menurun.
Selain dampak positif yang terdapat pada perubahan sosial juga memberikan dampak negatifnya. Yang pertama yaitu kesenjangan sosial. Modernisasi atau globalisasi dapat menciptakan jurang antar kelompok masyarakat yang bisa mengikuti perubahan dengan yang tertinggal. Yang kedua, terjadinya disintegrasi budaya. Nilai-nilai tradisional bisa tergeser oleh budaya baru, menyebabkan hilangnya identitas lokal. Yang ketiga ada konflik sosial. Perbedaan pandangan antar kelompok akibat perubahan bisa memicu konflik atau ketegangan sosial. Yang keempat, ketidakstabilan sosial. Adaptasi terhadap perubahan yang terlalu cepat bisa menyebabkan keresahan atau kekacauan sosial. Yang kelima ada krisis moral. Nilai moral lama bisa luntur, tetapi belum terbentuk nilai baru yang kuat, sehingga menimbulkan kebingungan sosial. Adapun dampak negatif perubahan sosial di berbagai bidang yaitu pada bidang ekonomi. Kesenjangan ekonomi makin lebar, pengangguran meningkat karena teknologi menggantikan tenaga manusia. Ada juga pada bidang budaya. Tradisi dan adat istiadat mulai ditinggalkan karena adanya budaya asing yang masuk dan melemahkan jati diri bangsa. Ada juga pada bidang sosial. Munculnya konflik antar kelompok karena perbedaan nilai, solidaritas sosial menurun akibat karena adanya gaya hidup individualis. Ada juga pada bidang politik. Timbulnya ketidakpercayaan terhadap pemimpin atau sistem. Potensi disintegrasi meningkatkan karena perbedaan pandangan politik. Dan terakhir ada pada bidang pendidikan. Ketimpangan akses pendidikan antar kota dan desa. Nilai-nilai moral kurang ditekankan dalam sistem pendidikan sekarang yaitu modern. Jadi teman-teman semuanya, pada materi ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa perubahan sosial adalah fenomena yang terus terjadi dalam masyarakat, mencangkup perubahan dalam norma, nilai, dan struktur sosial. Perubahan ini dapat terjadi secara evolusi atau lambat dan bertahap, atau revolusi cepat dan drastis, dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, internal maupun eksternal. Dampak perubahan sosial dapat positif atau kemajuan, maupun negatif seperti konflik dan ketidakstabilan, dan penting untuk dipahami untuk membangun masyarakat menjadi yang lebih baik.